Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Johor, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Johor serta karyawan-karyawati SD Negeri 2 Johor. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam diseminasi calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Perkenalkan, saya Indah Purwaningsih dari SD Negeri 2 Johor. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sedikit pemahaman dan pengalaman budaya positif untuk aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, salam dan bahagia untuk guru penggerak dan calon guru penggerak yang ada di SD Negeri 2 Johor ini. Mari belajar bersama menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan saling berkolaborasi demi kemajuan sekolah kita tercinta ini, yaitu SD Negeri 2 Johor. Yang pertama, tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan ini hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki kelakuannya, bukan hanya dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dari pembelajaran yang sudah saya laksanakan sebelum modul 1.4, saya ada refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan dan pengajaran, yaitu menjadi seorang guru adalah anugerah terindah. Guru adalah profesi yang sangat mulia dan yang memiliki keunikan tersendiri dalam mengemban tugas dan amanah tersebut. Sehingga terkadang anak tidak memiliki kebebasan, bahkan tertekan dengan segala pola pembelajaran yang membuat mereka tidak berkembang sesuai dengan kodrat dan segala potensi yang dimilikinya. Pada akhirnya anak tersebut tidak bersemangat atau kurang meminati mata pelajaran tertentu dan semangat untuk belajarnya menjadi berkurang, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan segala aturan yang diterapkan. Juga kondisi tersebut sangat berpengaruh oleh kemampuan guru dalam menerapkan pola pembelajaran yang kreatif, inovasi, menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Untuk budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab dengan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita sudah banyak diterapkan tentang budaya positif yang ada di SD Negeri 2 Johor ini. Misalnya setiap pagi semua anak sudah sholat duha bersama. Selain itu, penerapan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah kita harus semakin ditingkatkan kembali. Konsep utama budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita pahami bersama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, berpikir benar, kritis dan mandiri. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. 5 Pancasila tersebut. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita pahami bersama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, berpikir benar, kritis dan mandiri. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut.
Yang kedua, disiplin positif. Apa makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu makna dari disiplin. Dari disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi suatu yang harus dilakukan seseorang dengan untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi cenderung menghubungkan kita, jika kita harus disiplin maka ketidaknyamanan yang akan kita rasakan. Misalnya setiap pagi kita harus disiplin, kita harus datang jam 7 kurang atau jam 7, maka anak-anak cenderung ke tidak nyaman dengan adanya kata disiplin. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kita di SD Negeri 2 Jowo ini, khususnya saya masih menerapkan disiplin ini. Misal mereka tidak mengerjakan maka akan mendapat hukuman dan ternyata itu adalah salah. Jadi kita menerapkan disiplinnya tidak untuk ada ancaman ataupun hukuman. Disiplin yaitu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang bertujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Dari disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sebelum ke kebutuhan dasar manusia, pengalaman yang sudah saya alami di SD Negeri 2 Jowo ini terkait tentang disiplin dan makna kepatuhan tadi. Hendaknya kita menghindari kata-kata hukuman untuk yang tidak tertib atau tidak disiplin. Dan ini saya dapatkan dari pembelajaran yang sudah kami laksanakan di 1 bulan kemarin dalam pendidikan calon guru penggerak. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini ketika saya di kelas banyak sekali yang ternyata masih salah yang sudah saya lakukan, yaitu
memberi hukuman tidak mengerjakan PR, maka hukumannya adalah ini: tidak disiplin dan tidak tertib tentang apa yang ada di kelas, peraturan di kelas, maka hukumannya adalah ini. Nah, ya, ternyata itu adalah motivasi eksternal yang salah untuk saya lakukan sebelumnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ketika anak-anak nanti kalau kamu nilainya 100, guru kasih hadiah uang atau hadiah bolpen atau buku. Nah, ternyata itu juga salah. Tidak seharusnya guru itu memberi hadiah atau untuk siswa-siswa yang kita anggap pintar atau kita anggap melaksanakan ketertiban dan kedisiplinan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Nah, ini yang termasuk tujuan disiplin positif tadi. Jadi menanamkan kepada anak agar anak sudah disiplin sendiri dari dorongan dirinya sendiri, tanpa mengharapkan nanti dapat hadiah apa dari guru, atau nanti jika melanggar peraturan akan mendapat hukuman apa dari guru. Jadi hendaknya kita menanamkan untuk menghargai mereka, menghargai diri sendiri yang kita tanamkan untuk siswa-siswi kita. Selanjutnya, mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Dan di SD Negeri 2 Johor ini, khususnya saya masih menerapkan hukuman ataupun konsekuensi. Memang tujuannya adalah agar anak itu agar bisa tertib, disiplin, dan sesuai dengan keinginan saya. Dan ternyata semuanya itu adalah tidak benar. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi setiap terlambat sekolah maka saya akan mencatat 100 kali di buku. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau di sekolah kita di halaman tidak punya lapangan basket. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi. Terus, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, itu bisa kita amati bersama. Semua itu adalah termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi hendaknya kita menghindari yang namanya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama tadi, mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi juga hukuman. Terus meminta push up 15 kali itu juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret termasuk konsekuensi. Membersihkan meja tulis yang tersenggol saat belajar termasuk konsekuensi. Dan apalagi murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam termasuk hukuman. Dan lari mengelilingi itu termasuk dengan konsekuensi. Meskipun demikian, hukuman dan konsekuensi itu kurang baik untuk kita terapkan di sekolah untuk peserta didik kita. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dalam hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika kita
memberikan hukuman kepada anak, maka anak di hari berikutnya maka akan masih sakit hati ketika hukuman yang kita berikan itu berlebihan. Terus membuat anak sakit hati tadi dalam waktu jangka panjang atau jangka pendek. Seperti teman saya dulu pernah kena marah guru dan sampai sekarang, sampai sudah tua itu masih teringat. Dan anak cenderung membenci kedisiplinan, terpaksa dan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi di kelas itu tidak jujur. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu jika kita memberikan hukuman. Selanjutnya untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman. Sudah tahu sebenarnya ada konsekuensinya ini, tapi anak tetap tidak mematuhi peraturan, maka dia akan tidak nyaman, tidak menghargai, dan stimulus tanggapannya juga kurang, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, meskipun tidak nyaman, kurang nyaman, tetapi karena adanya konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Selain itu, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Mungkin kalau di kelas kita ada siswa atau peserta didik, salah satu peserta didik yang membuat kesalahan, dan kita memberi konsekuensinya di depan teman yang lain, maka akan anak akan sedikit kehilangan hak dan tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara, dibenci teman untuk sementara. Selanjutnya restitusi, posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol untuk kita. Yang pertama penghukum, kedua membuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Untuk penghukum sepertinya kita sering sekali melakukannya ketika anak kurang tertib, dan membuat rasa bersalah juga demikian. Yang harus kita lakukan memang kita harus menjadi teman dari peserta didik yang di kelas kita maupun kelas yang lain. Yang pertama tadi posisi dengan penghukum, yaitu menggunakan fisik atau verbal. Tapi untuk di SD Negeri 2 Johor ini tidak pernah kita melakukan hukuman, apalagi hukuman fisik maupun verbal seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Biasanya guru akan merasa lebih lembut, jadi memarahi tapi dengan nada yang lembut. Seperti itu membuat anak itu merasa sangat bersalah. Jadi tidak berteriak-teriak, namun lembut dalam berkata, namun membuat anak sangat merasa bersalah. Yang ketiga, menjadi teman. Guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai persuasi. Nah, ketika kita menjadi teman untuk murid-murid kita, ini memang yang harus kita lakukan. Namun kita tetap menjaga jarak kedekatan kita dengan siswa. Kita harus menjadi teman dengan siswa-siswa kita, menjadi temannya, tetapi kita tidak boleh melebihi batas, misalnya terlalu memanjakan siswa atau terlalu menyukai siswa tersebut. Namun kita hanya dalam posisi teman yang membuat mereka nyaman dengan guru, kita sebagai guru. Selanjutnya monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Jadi kita ada dari guru kelas 1 sampai kelas 6, kita semua sebagai monitor atau pemantau. Jika ada guru yang lain yang melaksanakan tugas
harus pembelajarannya di kelas misalnya, terus ada siswa yang keluar atau izin ke kamar mandi atau yang lainnya, maka kita jika mengetahui hal tersebut kita akan memantau anak tersebut. Jadi meskipun kita bukan guru dari siswa tersebut, tapi kita mempunyai posisi kontrol, yaitu memonitor atau memantau siswa-siswi. Yang terakhir yaitu manajer. Manajer yaitu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dalam posisi yang paling berpengaruh yaitu sebagai manajer. Jadi kita bertanggung jawab penuh sebagai guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi dengan misalnya dengan kasus siswa sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Di SD Negeri 2 Jawa ini biasanya yang tidak lengkap itu adalah topi ya, tidak memakai topi. Nah, penghukum yang pertama patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu jika kita berposisi sebagai penghukum. Nah, yang kedua membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sekali sama kamu. Nah, itu lebih halus tapi anak merasa sangat bersalah. Yang ketiga sebagai teman, kita berbicara, kita menyampaikannya kepada murid. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, jadi kita tidak memakai topi atau tidak tertib dalam berseragam. Kita jika memposisikan kontrol kita sebagai teman, yaitu kita ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, besok jangan diulangi. Seperti itu. Selanjutnya untuk memantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya apa. Itu jika kita sebagai pemantau, misal saya di kelas 6 dan siswa-siswi saya bertemu dengan guru lain, nah biasanya ada seperti itu. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, seperti itu. Yang terakhir sebagai manajer, kita menyampaikannya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu jika kita berperan dalam posisi kontrol sebagai manajer. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Lebih sabar ketika ada anak yang melanggar peraturan. Tetapi untuk posisi manajer, anak cenderung akan lebih tertib dan disiplin. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Itu jika ada hukuman yang menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu jika kita memberi hukuman. Jika kita memberi penghargaan pun, itu tidak akan efektif, merusak hubungan dan rasa iri. Nah, merusak hubungan dan rasa iri itu ketika misalnya setelah tes semester atau UTS, ketika kita memberi hadiah, ternyata itu memberi penghargaan yang tujuan kita untuk membuat mereka lebih bersemangat dan meningkatkan hasil belajarnya, tapi ternyata itu adalah merusak hubungan. Jadi teman yang sekiranya tidak mendapat penghargaan, maka hubungan mereka akan rusak, nesonan begitu. Terus selanjutnya mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas ketika anak yang sudah mendapat hadiah memang bahagia, senang. Nah, yang misal ada juara 1, 2, 3, nah yang keempat dan selanjutnya yang nilainya sudah bagus, itu akan menghentikan kreativitasnya. Dia akan malas, saya tidak dapat hadiah
kuliah padahal saya sudah bisa. Seperti itu. Terus menghukum dengan sistem ranking. Jadi untuk kita di kurikulum 2013 dan sekarang kurikulum Merdeka itu memang tepat karena tidak memakai sistem ranking di dalamnya. Tapi nanti kalau kita tidak memakai sistem ranking, pasti orang tua akan bertanya berapa ranking anak saya. Nah, sebenarnya memang dari pemerintah dan dari kurikulum yang baru tidak membolehkan untuk memberi sistem ranking karena menghukum dengan sistem ranking. Yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Ketika ada teman lain yang mendapat penghargaan, mendapat hadiah terutama, maka yang lain itu akan merasa bahwa dirinya itu kurang daripada teman yang lain. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini untuk kita yang sebagai konsekuensi yaitu menguatkan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan jika itu mendapat konsekuensi. Nah, di dalam guru penggerak saya diberikan pemahaman untuk restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya, memegang kontrol, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan jika kita melakukan restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki kesalahan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika kita melakukan restitusi, anak akan mendapatkan lebih banyak bagian-bagian positif yang dapat mereka pahami dari restitusi kita. Perbedaan yaitu contoh siswa sering tidak membuat PR. Dalam hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas. Tapi di sekolah kita SD Negeri 2 Jawa tidak pernah ya menghukum murid di depan kelas selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu tidak pernah kita lakukan. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, untuk konsekuensi memang lebih baik daripada hukuman karena konsekuensi memberikan anak agar lebih tertib lagi dengan mengerjakan tugas beberapa kali lipat meskipun itu kurang benar. Yang selanjutnya kita memakai restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi kita bertanya kepada murid apa yang membuat murid tadi tidak mengerjakan PR, apa penyebabnya, terus apa yang akan dilakukan setelah guru mengetahui bahwa dia tidak mengerjakan PR. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jika kita dengan sabar melakukan restitusi, maka jiwa siswa itu tidak terganggu dan murid cenderung akan menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang terakhir, segitiga restitusi. Dari tadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya kita akan masuk ke restitusi yang membentuk kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya,
bukan guru yang memutuskan. Ketika ini berhasil akan memberikan penghargaan terhadap dirinya dan orang lain. Murid akan merasa lebih berharga dan percaya diri. Segitiga restitusi yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna termasuk bapak dan ibu guru. Kita sering juga melakukan kesalahan, tetapi kita akan mencari solusinya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Seseorang tidak pernah mengambil pilihan terburuk. Misalnya siswa tadi tidak mengerjakan tugas, sebenarnya mereka tidak akan mengambil wah besok kalau saya tidak mengerjakan tugas maka saya akan mendapat hukuman. Sebenarnya tidak pernah berpikir seperti itu. Jadi kita di segitiga restitusi kita akan yang pertama menstabilkan identitas. Kita tanya apa penyebabnya. Yang kedua validasi kebutuhan. Yang apa yang dilakukan ketika siswa itu melanggar peraturan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kepada siswa. Kalau di kelas 6 sudah ada keyakinan kelas yang seperti mirip dengan tata tertib siswa di kelas. Namun ketika ada tulisan peraturan atau tata tertib di kelas itu beda dengan keyakinan kelas. Jadi kalau tata tertib memang harus dipatuhi dan jika tidak dipatuhi maka akan mendapat hukuman. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kita akan lebih nyaman dalam mematuhi peraturan. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Jadi kita setiap ada masalah, setiap ada siswa ada masalah, kita akan menerapkan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas dan memvalidasi dan selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Untuk contoh penerapan segitiga restitusi di kelas saya akan membuka video sebentar. Untuk contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat.
kontribusi untuk kelas saya. Jadi ada teman yang menyakiti hati temannya, terus mengolok-olok atau membuat teman menangis. Jadi di sekolah kita tidak, dari sini saya mendapatkan pengalaman untuk tidak memberi hukuman dan konsekuensi. Jadi kita akan ke segitiga restitusi untuk kita terapkan di sekolah. Yang terakhir adalah sebentar, keyakinan kelas. Dan di keyakinan kelas, mengapa kita membuat keyakinan kelas? Kita sebaiknya memang membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi kata-kata dalam keyakinan kelas yang biasanya datang tepat waktu, tulisan di keyakinan kelas kita bisa ganti dengan saya akan datang tepat waktu. Terus misalnya saya berdoa sebelum jam pelajaran dimulai. Di peraturan ada berdoa sebelum jam pelajaran dimulai. Di keyakinan kelas kita menulis saya selalu berdoa ketika akan pelajaran. Seperti itu contohnya. Siapkan dulu. Ini tempat duduk. Siap, gerak, doa mulai. berjalan di ketika pelajaran. Yang kata-kata tidak boleh kita ganti dengan kalimat positif. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita. Yang pertama, contoh. Misalnya Bu Guru memberi contoh menghormati guru. Ada ide lain untuk keyakinan kelas kita? Ya, Cita dulu. Menghormati dan menghargai guru. Menghargai dan menghormati guru. Sekarang Bella. Perhatikan penjelasan guru. Boleh. Memperhatikan penjelasan guru.
menjaga kerapian kelas. Boleh menjaga kerapian kelas. Tiro. Menjaga kebersihan kelas. Boleh menjaga kebersihan kelas. Nah, yang lain pasti ada ide-ide untuk keyakinan kelas kita. Sekarang kalian tulis di kertas yang sudah guru siapkan untuk keyakinan kelas kita. Tulis di masing-masing ide sendiri-sendiri untuk keyakinan kelas kita. Siap ya? Sudah punya ide sendiri-sendiri untuk keyakinan kelas kita? Sudah. Ya, sekarang tulis dulu. Semua sudah menulis tentang keyakinan kelas kita? Sekarang kita baca dari Mas Rangga. Menghormati dan menghargai teman. Ya, Berkata sopan kepada guru. ya, Perhatikan penjelasan guru. oke, Datang tepat waktu. ya, Menjaga kerapian kelas. ya, Menjaga ketertiban kelas. ya, Merawat tangan. siap. Melaksanakan 5S. Apa saja 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Siap. Tidak terlambat. Oh ya, untuk tidak terlambat kita ganti apa tadi? Datang tepat waktu. Ya, terus menjaga kebersihan sekolah. Melaksanakan piket kelas dengan tanggung jawab. Ya, melaksanakan piket kelas dengan Tanggung jawab. Terus? Menghormati dan menghargai guru. Ya. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ya, hari ini kita sudah ya. Kita selalu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Terus? Menjaga kebersihan kelas. Lanjut. Memperhatikan tugas dari guru. Terus? Mengerjakan tugas dengan baik. Ya. Sopan santun terhadap warga sekolah. Ya, terus? Menjaga keamanan dan kenyamanan kelas. Ya, bagus semuanya. Itu tentang keyakinan kelas yang kita ganti dari tata tertib menjadi keyakinan kelas. Karena kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Jadi kita dalam melaksanakannya dengan ikhlas, penuh tanggung jawab dan tidak merasa tertekan, tidak merasa terpaksa. Sekarang dari keyakinan kelas yang sudah kalian tulis, kalian tempel di papan keyakinan kelas kita. Dari situ kita bisa membaca semua keyakinan yang ada di kelas kita, yaitu keyakinan kelas 6. Silakan ditempel di papan keyakinan kelas. Mulai. Lanjut. Terima kasih sudah membuat keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas 6 di kelas kita. Dari keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, kita akan membiasakan untuk melaksanakannya dengan kebiasaan-kebiasaan baik untuk kita dan sekolah kita. Nah, dari keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif, maka kita akan selalu membangkitkan semangat belajar kita, juga semangat kita dalam melaksanakan keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Terima kasih semuanya. Masih semangat? Semangat. Satu, dua, tiga, empat, lima, siap belajar. Terima kasih semuanya. Kalau di kelas ya contohnya tadi saya akan datang tepat waktu, bukan di peraturan sekolah
datang tepat waktu, tapi saya akan datang tepat waktu. Kurang lebihnya seperti itu untuk keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Jadi saya tidak akan terlambat, tidak seperti itu. Namun saya akan datang tepat waktu, diganti seperti itu. Terus sedikit saja agar mudah dipahami. Jadi kalimatnya itu dipersingkat. Nah, selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan seperti di sekolah kita. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi satu kelas seperti kita bermusyawarah untuk membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Sekolah sangat mengapresiasi, berterima kasih banyak karena apa yang telah dilakukan Bu Endah dalam mengupayakan pembiasaan budaya positif di SDN Duanjowo, yang beberapa di antaranya sudah dapat dilakukan oleh anak didik di sekolah ini, meskipun belum semuanya dapat terrealisasi, namun beberapa di antaranya tanpa diperintah anak-anak sudah mau melaksanakan, yang artinya ini sudah menjadi budaya dan kebiasaan positif yang dilakukan dalam keseharian siswa di sekolah. Di antaranya adalah budaya bersih di kelas, bersih di halaman, bersih di toilet atau kamar mandi, serta pelaksanaan sholat duha sebelum jam pelajaran dimulai, serta melaksanakan kebiasaan berbahasa Jawa yang baik dan benar, mengerti tata krama, sopan santun kepada siapa anak-anak berbicara, yang ini dilaksanakan di setiap hari Kamis, sehingga kebiasaan anak-anak bertambah dalam hubungannya untuk membekali diri nanti di kemudian hari. Semoga ke depan akan jadi tambahan bekal bagi anak-anak untuk mempunyai kebiasaan yang baik, selalu menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan dimanapun tempatnya, serta membiasakan diri berbicara santun kepada siapapun. Saya rasa demikian tanggapan saya atas apa yang telah dipaparkan oleh Bu Endah terkait tentang budaya positif yang diupayakan di SDN Duanjowo oleh Bu Endah. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sekian tadi pemaparan dari saya dalam pemahaman budaya positif yang ada di untuk SD Negeri Duanjowo ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Selanjutnya bagi guru di SD Negeri Duanjowo ini yang belum mendaftar untuk calon guru penggerak, banyak sekali manfaat dari pendidikan guru penggerak. Jadi segeralah mendaftar ketika ada